Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Cita Rasa Kehidupan. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami sendengkan telinga kami untuk menerima berkat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kekasih-kekasih Tuhan, dalam sebuah masakan pasti memiliki bumbu-bumbu yang sudah baku untuk masakan tersebut. Misalnya bumbu sayur lodeh. Di mana-mana daerah bumbunya tetap sama. Walau ada kreasi atau inovasi, tetapi bumbu bakunya tetap sama. Suatu masakan dikenali namanya oleh karena bumbu yang dimasukkan memang untuk masakan dengan nama itu. Sehingga orang yang mencicipinya bisa bilang, oh ini rendang, ini rica-rica, ini lodeh, nah kalau ini rawon, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen, saudaraku. Kita mau dikenali sebagai orang Kristen yang bagaimana tergantung bumbu yang kita masukkan. Yang lebih banyak kita masukkan, itulah yang akan mendominasi dan yang dikenal oleh orang lain. Kalau kita lebih banyak memasukkan bumbu firman Tuhan, maka kita akan dikenal sebagai orang yang bijak, yang berhikmat, serta bertingkah laku baik dan penuh kasih kebaikan. Sehingga oleh kita, nama Tuhan Yesus Kristus kita permuliakan. Namun, kalau kita memasukkan lebih banyak berita hoax, berita kabar burung, dan juga berita-berita yang tidak bermutu dari media sosial, koran, dan televisi daripada firman Tuhan, maka kita akan hidup dalam kecemasan, ketakutan, kebingungan, dan kekhawatiran. Masukkan lebih banyak bumbu gosip dan kabar busuk, maka hidup kita akan menjadi negatif dan pesimis. Sebab itu, biarlah kita memasukkan bumbu-bumbu kehidupan yang baik, saudaraku, agar kehidupan kita penuh dengan cita rasa yang baik pula. Filipi 4 ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudaraku, biarlah hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus dan didominasi oleh kabar baik, lebih dari kabar-kabar dunia yang berseliweran di sekeliling kita. Biarlah hidup kita didominasi impian yang ada di depan kita, bukan kegagalan di masa lalu kita. Biarlah hidup kita didominasi pergaulan yang benar, bukan pengaruh-pengaruh yang salah. Biarlah hidup kita ini didominasi oleh kemurahan hati, bukan ketamakan. Biarlah hidup kita ini didominasi damai sejahtera, bukan pertengkaran dan keributan. Biarlah hidup kita ini didominasi oleh doa, bukan kebingungan. Biarlah hidup kita ini didominasi oleh Roh Kudus, bukan pikiran negatif kita sendiri. Dengan begitu, saudaraku, cita rasa dalam kehidupan kita akan dirasakan sedap oleh semua orang dimanapun kita berada. Jika kita lebih banyak memasukkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka cita rasa yang keluar pun adalah firman Tuhan. Roh Kuduslah yang akan mengendalikan hidup kita, bukan diri kita sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kuasailah hidup kami dengan terang kebenaran firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu memimpin hidup kami, sehingga dimanapun kami berada, kami memiliki cita rasa kehidupan yang memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.